Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Putra, NIM 19041135. Baik, materi pertemuan 11 yaitu tentang pelatihan KPK-an umpan balik melalui survei, konsultasi proses pembinaan tim kerja dan pengembangan kerjasama antar kelompok. Yang pertama itu kita harus mengenali apa itu pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah sekumpulan metode perubahan yang mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari sebuah organisasi dan keberadaan karyawan. Pengembangan organisasi memberikan perhatian kepada nilai dari seorang manusia dan pengembangan secara organisasi, kolaborasi, dan proses yang partisipatif. Selanjutnya, yang pertama yaitu pelatihan KPK-an. Pelatihan KPK-an ini merupakan metode awal dari perubahan perilaku melalui interaksi kelompok yang tak terstruktur, di mana setiap anggota dalam kelompok diajak berkumpul bersama dalam suasana yang bebas dan terbuka, di mana setiap partisipan mendiskusikan diri mereka sendiri dan proses interaksi mereka. Dengan latihan KPK-an ini mendorong setiap anggota memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain, meningkatkan empati kepada orang lain, meningkatkan listening skill atau keahlian dalam mendengarkan pendapat orang lain, meningkatkan keterbukaan dan toleransi kepada orang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan survei umpan balik atau survei feedback approach. Pendekatan survei umpan balik, alat yang dapat dipergunakan untuk menilai perilaku dari anggota sebuah organisasi dan mengidentifikasi jarak perbedaan di antara persepsi dari masing-masing anggota adalah dengan menggunakan survei feedback, di mana setiap anggota dapat berpartisipasi di dalamnya. Metode pengembangan keterampilan dan sikap. Yang pertama yaitu on the job training, latihan kerja di tempat kerja. Yang sebenarnya latihan ini melatih anggota organisasi untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan dengan lebih efisien. Di dalam latihan ini, instruksi diberikan langsung kepada anggota organisasi di tempat kerjanya, baik yang bersifat kerja sama maupun yang bersifat perseorangan. Yang kedua yaitu job instruction training, adalah dengan memberikan petunjuk-petunjuk pekerjaan secara langsung pada pekerjaan dan terutama digunakan untuk melatih para karyawan tentang cara-cara pelaksanaan pekerjaan sekarang. Yang ketiga yaitu off the job training, pelatihan yang menggunakan situasi di luar pekerjaan, dipergunakan apabila banyak pekerja yang harus dilatih dengan cepat, seperti halnya dalam penguasaan pekerjaan. Di samping itu juga apabila pelatihan dalam pekerjaan tidak dapat dilakukan karena sangat mahal. Selanjutnya yang ketiga yaitu konsultasi proses. Konsultasi proses adalah sebuah pertemuan antara sebuah konsultan dengan klien untuk memahami proses pengembangan organisasi yang dilakukan di dalam seseorang atau karyawan, harus mengatasi dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Konsultan dan klien ini bukan hanya berarti pihak ketiga, tetapi juga bisa jadi antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses konsultasi ini hampir mirip dengan latihan KPK-an, namun pada latihan KPK-an lebih menekankan kepada tugas, sedangkan proses konsultasi lebih kepada memberikan pemahaman. Dengan lebih paham, maka diharapkan tingkat penolakan akan lebih dapat berkurang. Yang keempat yaitu pembinaan tim. Pembentukan tim atau tim feedback adalah suatu metode yang berusaha mengumpulkan data-data dari para anggota organisasi. Data itu meliputi data-data yang berhubungan dengan tingkah laku, sikap, serta berbagai perasaan lain yang ada pada diri setiap anggota organisasi. Selanjutnya yaitu yang kelima, pengembangan antar kelompok. Pengembangan antar kelompok atau intergroup development bertujuan untuk merubah perilaku, stereotip
stereotip dan persepsi tentang kelompok lain. Contoh, misalkan unit bisnis menganggap unit finansial sebagai sekumpulan orang-orang yang kaku, tidak memahami dinamika bisnis. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sebenarnya itu apa? Appreciative inquiry. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas-kualitas yang unik dan kekuatan yang istimewa yang dimiliki oleh sebuah organisasi, yang kemudian dapat menjadi dasar untuk peningkatan performa atau kinerja. Selanjutnya itu appreciative inquiry terdiri dari yang pertama discovery, mengidentifikasi yang karyawan pikir tentang kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Yang kedua design, di mana karyawan memprediksi masa depan yang memungkinkan bagi organisasi berdasarkan informasi yang diterima pada tahap discovery. Yang ketiga yaitu destiny, menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahap dream. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.